Buya, apa hukum seorang yang mencintai Nabi Muhammad SAW tetapi seseorang itu membenci para ulama dan para habaib? Cinta Nabi mesti cinta ulamanya Nabi, cinta Nabi mesti cinta zuriyahnya Nabi. Nggak mungkin bohong itu cinta. Anda pun akan tersinggung. Ada suamimu, aku sangat mencintaimu, tapi sama ibu aku benci. Kurang ajar. Kecuali Anda termasuk orang yang benci sama ibu, kan begitu. Nabi sangat mencintai ulamanya, bahkan disebut pewaris beliau. Nabi sangat mencintai dzurriyyahnya, bahkan memerintahkan orang untuk mencintainya. Lah kok ternyata Nabi mencintai Nabi tapi tidak cinta kepada ulamanya? Bohong, nggak mungkin. Nah ini jawaban bagi mereka. Jika sudah terang-terangan di hadapan kita, maka kita akan awali di jalan pemuda nanti. Insya Allah kita sudah membaca kitab ini, kita sudah paham ilmunya, kita sudah paham aturannya, kita akan bertindak nanti dengan catatan tidak keluar daripada apa yang ada di dalam konstitusi negara kita. Dengan cara apa? Laporkan kepada kepolisian. Laporkan kepada kepolisian. Kita kirimkan surat, kita laporkan ke Polsek, kita laporkan ke Polres. Jika memang Polres, Polsek tidak menanggapi, kita kepung bersama. Insya Allah ya. Nanti pada saatnya saya akan pimpin sendiri untuk mengepung mereka. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harapan kita sebelum kita kepung mereka terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian. Musuh kita bukan polisi, musuh kita bukan TNI, musuh kita bukan pemerintah, tapi musuh kita adalah pemecah belah. Jangan mengadakan gerakan kecuali tunggu fatwanya ulama. Tapi kalau sudah terpaksa, wa idza laqitumuhum fa'lamu anna al-jannata tahta dhilalis suyuf. Kalau sudah musuh memang sudah jelas, ketahuilah bahwa surga di bawah pedang kita, saudara. Adu domba, fitnah, pemutarbalikan fakta dan memusuhi agama baik ajaran atau ulama adalah gaya PKI dan kader komunis dalam menjalankan misi melalui apa yang disebut dengan agitasi dan propaganda. Kasus RUHIP hingga BPIP dan pembakaran baliho Habib Rizik Syihab adalah aktualisasi misi di saat Kiwari, hura-hura ala Gerwani ikut mewarnai berbagai aksi. Dulu Mas Yumi, HMI dan ulama menjadi sasaran propaganda PKI sebagai batu loncatan penting untuk konsolidasi diri menuju angkatan kelima. Kini, hantu-hantu itu dibuat kembali oleh Neo PKI dan kader komunis. Isu radikalisme, kaum intoleran, khilafah dan HRS adalah musuh buatan untuk konsolidasi kekuatan kaum kiri baru. Di tengah krisis ekonomi dan kesehatan bangsa Indonesia dibuat gerah oleh pertumbuhan gerakan komunisme yang masif, ada upaya untuk bangkit. Presiden Jokowi yang diam saja bahkan cenderung menafikan kondisi yang menggelisahkan ini mengingatkan kita pada Soekarno yang berpalogi tentang pentingnya keberadaan dan pertumbuhan PKI. Pidato suburlah PKI menjadi angin segar bagi PKI untuk kelak mencoba kudeta. Peran dan posisi Soekarno yang hingga kini masih misterius dan peristiwa G30 SPKI tak boleh diulang oleh Presiden Jokowi. Umat Islam dituntut peningkatan kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan politik yang mungkin lebih cepat dari yang diperkirakan. Keberadaan Neo PKI dan komunisme bukan kekuatan yang harus dipandang kecil, diremehkan atau ditertawakan. Menjadi berbahaya di tengah rezim yang lemah tingkat kepedulian dan permisif pada pergerakannya. Umat Islam nyatanya harus berjuang sendiri, sementara institusi kenegaraan bungkam bahkan terkesan protektif. Tak ada sinyal atau peringatan untuk mewaspadainya. Presiden Jokowi belum sekalipun berpidato yang menyinggung soal Neo PKI yang berbahaya komunis. Bahkan, dia nyaman-nyaman saja bergaul dengan mbahnya komunis negara Cina. Walaupun dengan daya dukung politik yang kecil, umat Islam akan tetap menjadi garda terdepan dalam melawan bangkitnya Neo PKI dan komunisme. Bersama dengan elemen masyarakat anti komunis lainnya, dipastikan siap bergerak untuk melawan dan membasmi musuh agama dan negara.
Pemerintah seharusnya alert terhadap penyusun mahir neo-PKI dan komunis. Para penyamar ideologi musang berbulu ayam, pendusta kebenaran, kejujuran dan keadilan. Umat dan elemen anti komunis telah meniup fluid untuk berjalan di rel perlawanan. Pemerintah harus bersama. Akan tetapi jika tidak, janganlah menghalangi di depan. Jika menghalangi juga, maka kereta akan terus bergerak cepat, menabrak dan menggilas siapapun penghalang. Untuk neo-PKI dan komunisme, tak ada toleransi dan negosiasi. Militansi adalah spirit nurani. Sebagaimana biasa ketika melawan penjajah berlaku prinsip hidup atau mati. Kill or to be killed. Hidup mulia atau mati syahid. Umat tak pernah gentar atau mundur. Berjuang dan berkorban adalah ibadah. Mencari ridho ilahi. M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan keagamaan. Poster Habib Rizik dibakar, Ketua Umum FPI mengatakan, perang dimulai. Ketua Umum DPP Front Pembela Islam Kiai Haji Sobri Lubis ikut mengomentari pembakaran poster Habib Rizik Syihab yang dilakukan masa aksi tolak khilafah di depan gedung DPR MPR pada Senin 28 Juli. Seperti dilansir Suara Nasional pada Senin, Kiai Sobri Lubis mengatakan, kita siap perang, perang dimulai. Menurut Kiai Sobri, pembakaran poster Habib Rizik merupakan ulah gerombolan PKI memancing reaksi umat Islam. Umat Islam harus menegakkan hukum Islam. Jika berhadapan umat Islam, resiko yang dihadapi gerombolan PKI itu. Kiai Sobri juga mengatakan polisi bisa memproses hukum gerombolan yang membakar poster Habib Rizik. Silahkan polisi memproses hukum. Masyarakat mempunyai hukum adat, umat Islam punya hukum Allah. Begitulah jelas Kiai Sobri. Nah ini jawaban bagi mereka. Jika sudah terang-terangan di hadapan kita, maka kita akan awali di jalan pemuda nanti. Insya Allah, kita sudah membaca kitab ini, kita sudah paham ilmunya, kita sudah paham aturannya, kita akan bertindak nanti. Dengan catatan, tidak keluar daripada apa yang ada di dalam konstitusi negara kita. Dengan cara apa? Laporkan kepada kepolisian. Laporkan kepada kepolisian. Kita kirimkan surat, kita laporkan ke Polsek, kita laporkan ke Polres. Jika memang Polres, Polsek tidak menanggapi, kita kepung bersama. Insya Allah ya, nanti pada saatnya saya akan pimpin sendiri untuk mengepung mereka. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi harapan kita sebelum kita kepung mereka terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian. Pendemo coba bakar foto Habib Rizik, Novel mengatakan, saya menantang perang mereka. Sebuah video yang memperlihatkan puluhan massa pendemo menginjak-injak, melempar dengan tomat dan berusaha membakar foto Habib Rizik Syihab viral di media sosial. Hal itu terjadi sejak Senin malam. Berdasarkan pengamatan pada video itu, peristiwa tersebut diduga terjadi di depan Kompleks DPR RI Jakarta pada Senin 27 Juli. Menanggapi hal tersebut, Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin mengutuk dan mengecam perlakuan puluhan massa tersebut terhadap foto Habib Rizik Syihab. Perlakuan terhadap poster imam besar umat Islam jelas sudah kelewat batas sebagai orang yang mempunyai Tuhan. Dan saya selaku Wasekjen PA212 sangat mengutuk dan mengecam serta menantang mereka untuk perang. Begitulah kata Novel kepada telusur.co.id. Novel menuding perbuatan ini jelas dilakukan oleh neo-PKI karena hanya PKI yang jelas menghina ulama dan menantang ulama. Karena ulama adalah garda terdepan yang mengawal Pancasila dan PKI sejak tahun 1965 memang selalu menjadikan Pancasila sebagai kedok mereka. Karena sejatinya tidak mungkin komunisme menerima ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Novel, aksi mereka adalah pelampiasan kekesalan lantaran RUU HIP gagal disahkan karena isinya ingin merubah Pancasila dengan Trisila dan Ekasila. Bahkan, mereka menolak TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang melarang komunisme, Marxisme dan juga Leninisme. Dengan demikian, mereka marah luar biasa sampai-sampai sudah kesetanan dan mencoba membakar poster imam besar umat Islam yang ternyata gagal. Dan disitulah Allah tunjukkan sekali lagi karomahnya imam besar dan memang Allah juga ingin menunjukkan kewalian Habib Rizik Syihab setelah pernah juga pada aksi bela Islam yang kedua yaitu ABI 411. Allah tunjukkan karomahnya. Habib Rizik yang diberondong tembakan gas air mata tapi beliau tidak bergeming sedikit pun. Apalagi beliau tumbang seperti kita-kita yang tumbang dan kocar-kacir dengan tembakan gas air mata.
Novel menyebut para gerombolan Neo-PKI itu disinyalir jika RUU HIP disahkan. Diduga kuat mereka itulah yang akan mendeklarasikan PKI atau Ormas Komunis untuk tampil dan hidup kembali secara resmi di Indonesia ini. Sekali lagi, Novel Bamukmin menantang perang kepada Neo-PKI saat ini dimanapun, kapanpun akan dihadapi, dan yang telah menginjak-injak poster cucu Rasulullah SAW, Imam Besar Umat Islam Habib Rizik Syihab.